Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita hening sejenak untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berkata kepada orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Ketika kita melihat awan gelap mulai berarak, maka dengan mudah kita dapat menyimpulkan bahwa hujan akan segera tiba. Menurut Yesus, mengambil kesimpulan bahwa Yesus adalah Mesias juga merupakan hal yang mudah bila orang mau melihat pelbagai perbuatan kemesiasannya. Sama mudahnya seperti ketika orang melihat tanda-tanda cuaca dan kemudian menyimpulkan bahwa hari akan terang atau malah akan turun hujan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Meskipun demikian, tetap saja banyak orang yang tidak mau atau tidak berani untuk mengakui bahwa Yesus adalah Mesias. Padahal sebagai orang-orang yang hidup pada zaman Yesus, mereka telah menyaksikan dengan mata kepala sendiri tanda-tanda ajaib yang Yesus lakukan yang membuktikan kemesiasannya. Oleh karena itu, Yesus menegur mereka dengan sebutan munafik. Mengapa? Karena kehadiran Yesus sebagai Mesias yang membawa penghakiman Allah sudah jelas tanda-tandanya, namun tetap tidak dapat dibaca oleh mata hati mereka. Mereka seharusnya tahu, tetapi entah mengapa tidak tahu, atau mungkin saja pura-pura tidak tahu. Hal ini bisa terjadi karena pendapat dan pandangan mereka hanyalah ikut-ikutan dari para pemimpin agama mereka tentang Yesus. Padahal seharusnya mereka bisa mengambil kesimpulan sendiri tentang Yesus dan memutuskan bagaimana sikap mereka sebenarnya terhadap Dia yang mereka kenal secara pribadi. Karena bagaimanapun juga setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban tentang hal itu, yakni kesaksian tentang sejauh mana pengenalan pribadi dengan Yesus. Mengenal Yesus secara pribadi mengandaikan adanya relasi intim yang sudah lama dibangun atas dasar iman dan pengharapan akan Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan. Memang kita semua yang hidup pada masa kini tidak lagi secara langsung melihat karya-karya yang dibuat oleh Yesus. Namun semua kisah dan kesaksian tentang Dia dapat kita lihat melalui kesaksian akan firman Tuhan. Melalui firman Tuhan pula kita dapat melihat bagaimana Tuhan menyatakan diri dan kebenarannya.
Maka setiap kita memiliki tanggung jawab iman untuk memutuskan sikap kita terhadap Dia. Apakah kita akan menaruh kepercayaan padanya, ataukah lebih memilih sikap masa bodoh dan acuh tak acuh seperti orang-orang yang disebut Yesus munafik pada bacaan Injil hari ini? Oleh karena itu, marilah kita semua diajak untuk mempelajari dan memaknai serta mendalami firman Tuhan dengan seksama. Dengan demikian, niscaya Roh Kudus akan mengajar dan membimbing kita hingga sampai pada kesimpulan dan keputusan yang benar. Ingatlah selalu bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang selalu menyatakan kebenaran kepada setiap orang yang dengan setia mencarinya. Semoga Tuhan memberkati kita.